Halo sahabat Renov Solution, bertemu kembali dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membangun rumah melalui tukang versus membangun rumah melalui kontraktor. Saksikan sampai habis video penjelasannya dan pastikan Anda melakukan subscribe, beri like, nyalakan loncengnya, dan tolong share ya. Selama lebih dari 8 tahun, kami menjalankan usaha di bidang bangunan. Kami lebih nyaman memposisikan diri sebagai pelaksana proyek. Namun, banyak klien yang menyebut kami sebagai kontraktor. Sebenarnya ini hanya istilah atau diksi saja. Yang penting adalah hasil akhirnya. Puji Tuhan, kami didukung oleh tim arsitek yang dapat membantu menggambarkan denah, layout, desain tampak 2 dimensi, bahkan bisa divisualkan menjadi 3 dimensi. Pelaksana di lapangan juga berpengalaman dalam hal survei lokasi, menghitung budget, keperluan material, alat-alat yang dibutuhkan, sampai ke pembuatan anggaran. Kami bertugas lebih ke areal marketing, administratif, dan relationship dengan klien-klien kami. Jadi, kami bekerja secara teamwork, kami saling membutuhkan satu sama lainnya. Kembali pada topik membangun rumah melalui tukang secara langsung. Jelas akan jauh lebih murah secara budget jika kita kerjakan dengan baik dan benar. Tukang adalah pelaksana di lapangan yang mengeksekusi keinginan owner sang pemilik bangunan. Sistem pembayaran tukang ada yang bayar jasa harian, ada yang borong jasa, bahkan ada yang borong jadi dengan materialnya sekaligus. Kalau kita menggunakan jasa tukang harian ataupun sistem borong jasa, maka kita harus repot menyediakan bahan-bahan, material, dan alat pendukung kerja seperti bambu, scaffolding, molen, stamper, dan lain-lain. Belum lagi setidaknya harus ada denah ruangan atau gambar kerja yang kita sajikan untuk membangun. Itu pun kita harus hire arsitek atau tukang gambar istilahnya. Jika tidak ada, maka bisa menjadi sulit, cenderung akan bongkar pasang itu bangunan. Ini berdasarkan pengalaman dan sharing dari klien-klien kami yang sebelum mereka menggunakan jasa kami, mereka pakai jasa tukang. Memang ada beberapa tukang yang mampu membaca gambar, sehingga dapat mewujudkan keinginan kita sebagai owner untuk memiliki bangunan impian kita. Ini akan permudah jalannya proses pembangunan kalau ada gambar. Ada hal lain yang sangat penting dalam proses membangun, yaitu tanggung jawab. Seorang tukang harus bisa dipercaya dan memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Namun sayang sekali dalam prakteknya, hal ini suka bertolak belakang antara ekspektasi dengan kenyataan di lapangan. Untuk hal ini, banyak kejadian yang membuat owner pemilik bangunan menjadi trauma dikarenakan tukang yang dipercaya membawa lari uang yang telah dibayarkan. Belum lagi mereka sering kasbon pinjam-pinjam uang, membuat owner merasa risih dan pusing. Kadang-kadang mereka bolos kerja seenak hatinya tanpa alasan yang jelas, dan berbagai kendala teknis lainnya di lapangan. Pokoknya susah deh. Ada beberapa klien yang pernah curhat dikerjain oleh tukang karena merasa awam dengan dunia bangunan, akibatnya sudah keluar uang banyak namun hasilnya mengecewakan. Sebenarnya salah satu kunci untuk mengatasi masalah di atas yaitu komunikasi 2 arah yang dapat saling dimengerti. Jika kita mampu berkomunikasi, tentunya hal tersebut dapat diatasi. Namun, ada juga tukang yang baik dan bertanggung jawab. Ada tukang yang beres karena dapat dipercaya. Jika kita mendapatkannya, syukurlah. Nah, sekarang kita bandingkan jika menggunakan jasa kontraktor. Ada 2 sistem dalam hal ini. Yang pertama adalah sistem borongan, dan yang kedua sistem cost and fee. Mana yang lebih baik? Sebenarnya tergantung kita maunya bagaimana, berapa budget yang kita miliki. Sistem cost and fee terkadang sebagai owner kita masih harus membelanjakan material, kita masih perlu menyediakan alat-alat dan keperluan lain saat membangun. Ya, ada repotnya juga. Kalau sistem borong jadi dan sudah sepakat dengan RAB, sudah sepakat dengan denah ruangan, gambar kerja, dan desain 3 dimensi, tugas owner hanya melakukan pengawasan, ngecek-ngecek lah sesuai nggak ini bangunannya, dan menyediakan pembayaran sesuai termin. Dengan menggunakan jasa kontraktor, pastinya akan lebih mahal jika dibanding dengan menggunakan jasa tukang harian.
Menggunakan jasa kontraktor seharusnya membuat kita lebih tenang, bisa tidur nyenyak, walaupun harus membayar lebih mahal. Namun ada juga yang mengalami masalah walaupun sudah menggunakan jasa kontraktor. Dalam hal ini harus dilihat dari dua sisi, antara owner, pemberi kerja, dan kontraktor tersebut. Harus dicari titik temunya. Belum tentu semuanya salah kontraktor, bisa juga ada owner yang nakal. Semuanya tergantung kesepakatan dan komunikasi di lapangan. Lalu bagaimana memilih kontraktor yang tepat atau kontraktor terpercaya? Berdasarkan pengalaman kami, setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama adalah kontraktor tersebut harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat menerjemahkan apa yang owner mau. Kemampuan komunikasi ini penting. Komunikasi yang dimaksud juga berarti dapat dihubungin kapanpun untuk kepentingan proyek. Yang kedua, memiliki portofolio atau referensi pekerjaan sebelumnya. Semakin banyak portofolio dan referensinya, semakin meyakinkan. Jika kontraktor sudah memiliki daftar pekerjaan sebelumnya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi psikologi calon klien kita. Yang ketiga, kontraktor terpercaya adalah kontraktor yang mampu mengelola cash flow. Jika diberikan uang DP, maka digunakan untuk kepentingan proyek tersebut yang bersangkutan, bukan dibelanjakan untuk hal-hal lain. Karena ada beberapa pengalaman kontraktor memutarkan uang kliennya untuk kepentingan lainnya. Hasilnya, proyeknya terbengkalai. Ini menjadi reputasi yang jelek. Jadi kesimpulannya, membangun rumah melalui tukang jauh lebih murah dibanding melalui kontraktor. Tapi bisa jadi beresiko dengan prosesnya. Apakah Anda siap dengan resiko dan proses yang tidak jelas? Jika harus menggunakan jasa kontraktor, maka siap-siap menggunakan kocek yang lebih dalam. Demikian video penjelasan singkat mengenai bagaimana membangun rumah via tukang versus membangun rumah via kontraktor. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Saya Yan Cecan, CEO Nacha Solution. Sampai jumpa. Terima kasih.